Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kenapa kita harus berinvestasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, melawan inflasi. Yang kedua, mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, menciptakan pendapatan pasif. Yang keempat, mendapatkan bunga majemuk. Yang kelima, aman secara finansial di masa depan. Nah, selanjutnya ada ancaman investasi. Ancaman investasi itu ada inflasi. Inflasi itu kondisi di mana harga barang atau jasa naik terus dari waktu ke waktu. Contohnya, misalkan pada tahun 2010, uang 100.000 itu bisa untuk membeli 5 kilo beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilo gula pasir, dan 1 dus mie instan. Sedangkan pada tahun 2025, uang 100.000 itu hanya bisa untuk membeli 2 kilo beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilo gula pasir, dan 5 pieces mie instan. Dan kenapa pilih pasar modal? Karena yang pertama, potensi returnnya tinggi. Yang kedua, itu transparansi dan juga diawasi oleh OJK. Yang ketiga, diversifikasi aset. Lalu yang keempat, likuiditasnya tinggi. Jadi, itu adalah 4 alasan kenapa kita harus pilih pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak atas sebagian keuntungan atau dividen dan potensi kenaikan harga saham. Misalnya, kamu beli sepotong kepemilikan dari sebuah perusahaan. Cocok banget buat yang berani ambil resiko dan mau cuan jangka panjang. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor memberikan pinjaman dan menerima bunga atau kupon secara berkala, serta pengembalian pokok saat jatuh tempo. Misalnya, kamu minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, nanti dibayar plus bunga. Ini cocok banget buat yang cari investasi lebih stabil dan pendapatan tetap. Yang ketiga ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mirip dengan obligasi, tetapi tidak mengandung bunga atau riba. Imbal hasil diberikan berdasarkan akad sesuai prinsip syariah, seperti bagi hasil atau sewa. Ini versi syariahnya obligasi lah. Misalnya kamu berinvestasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga atau riba. Cocok banget buat investor muslim yang cari instrumen halal. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kembali ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Misalnya, uang kamu dikumpulin bareng investor lain lalu dikelola oleh manajer investasi ke saham, obligasi, dan lain-lain. Ini cocok buat pemula yang belum mengerti banget tentang pasar modal. Dan yang terakhir ada ETF atau Exchange Trade Fund. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. ETF ini mencerminkan kinerja indeks tertentu dan memberikan fleksibilitas karena bisa dibeli atau dijual kapan saja selama jam perdagangan. ETF ini mirip reksadana, tapi bisa diperjualbelikan langsung di bursa kayak saham. Cocok banget ini buat yang suka fleksibel dan mau efisien biaya. Yang selanjutnya ada mengenal saham. Mungkin di sini teman-teman kalau saham itu udah pada gak asing buat teman-teman apa itu saham. Nah, tapi di sini saham itu adalah kepemilikan, tanda kepemilikan kita di suatu perusahaan, bahwa kita tuh juga punya kepemilikan di perusahaan itu. Nah, untuk saham sendiri itu tentu aja dong kayak kita pasti ada keuntungan tersendiri. Nah, untuk keuntungan tersendiri yang pertama itu kita dapat keuntungan dari naik turunnya harga saham. Maksudnya itu kita beli misal di harga tahun ini harganya 200.000. Nah, di tahun depan misal harga sahamnya itu naik menjadi 300.000. Nah, di sana kita dapat keuntungan 100.000 dari harga saham itu. Nah, selanjutnya itu ada dividen. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membagikan suatu dividen. Nah, buat dividen ini
biasanya kayak tergantung laba dari si suatu perusahaan. Nah, dalam saham ini kita juga ada yang namanya resiko. Gak mungkin setiap kita mengambil kesempatan tidak ada resikonya. Nah, untuk resikonya itu yang pertama, bisa aja harga sahamnya itu turun. Nah, misal kalau kayak tadi kita beli di harga 200, terus kita jual lagi di harga 300. Tapi bisa aja itu kebalikannya, kita beli harga di 300, terus tiba-tiba naik turun jadi 200.000. Makanya itu sebuah risiko dari saham. Yang selanjutnya itu ada dividen tidak dibagikan. Tidak semua perusahaan membagikan dividen. Ada beberapa perusahaan yang benar-benar kayak membagikan dividennya itu sendiri. Nah, dividennya ini biasanya bisa aja juga kayak si perusahaan ini mengalami kerugian, jadi dividennya tidak dibagikan. Yang selanjutnya itu ada suspend atau delisting. Jadi di mana perusahaan itu bisa aja suatu waktu mengalami kebangkrutan atau hal-hal yang tidak terduga dari perusahaan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini berfungsi sebagai pengawas utama pasar modal. OJK mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas serta pelaku di pasar modal agar berjalan adil, transparan, dan teratur. Yang kedua ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. BEI ini tempat terjadinya transaksi jual beli efek atau saham, obligasi, dan sebagainya. BEI ini menyediakan sistem perdagangan dan mencatat perusahaan yang go public. Yang ketiga ada KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. KPEI ini berperan sebagai lembaga clearing dan penjamin transaksi. KPEI memastikan bahwa transaksi antara pembeli dan penjual efek akan diselesaikan dengan lancar. Dan yang terakhir ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, bertugas sebagai penyimpan dan pencatat efek secara elektronik. KSEI ini memastikan keamanan dan kepemilikan efek investor dan memperlancar penyelesaian transaksi. Dengan struktur ini semua, pasar modal Indonesia berjalan secara tertib, aman, dan efisien. Selanjutnya ada proses transaksi saham, dimulai dari investor, kemudian ke sekuritas, lalu ke BEI atau pasar, selanjutnya ke KPEI atau clearing, selanjutnya ke KSEI atau penyelesaian, dan kembali kepada investor lagi. Dalam berinvestasi, pasti kita ada yang namanya si investor itu harus merasa aman berinvestasi di perusahaan kita. Jadi ada 3 perlindungan buat investor itu yang sendiri. Yang pertama itu ada dana perlindungan investor, yang dimana dana perlindungan investor ini adalah cadangan dana jika sewaktu-waktu perusahaan sekuritas mengalami masalah atau terjadi kebangkrutan. Nah, tapi buat dana perlindungan investor ini tidak untuk dana perlindungan investor ini tidak untuk jika ada naik turunnya saham atau dari kerugian si perusahaan. Yang kedua itu ada akses KSEI atau acuan kepemilikan sekuritas. Nah, di sini para investor nantinya bakal mengakses semua data-data dari perusahaan, semua kondisi perusahaan, baik itu dari keuangan ataupun dari apapun itu, agar transparansi dan juga investor tahu kalau dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada rekening dipisah. Jadi rekening dana perusahaan dan rekening dana investor itu bakal dipisah. Jadi rekening dana perusahaan itu memiliki rekening sendiri dan rekening investor itu memiliki rekening sendiri. Ini tujuannya untuk supaya rekening investor itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak tertentu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
Tahap penutup. Investasi di pasar modal bukan hanya soal mencari untung, tapi soal perencanaan masa depan yang lebih aman dan mandiri. Secara finansial, investasi adalah cara melawan inflasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pasar modal memberikan banyak pilihan investasi yang ilegal dan diawasi oleh JK, jadi aman selama kita bijak. Untuk sukses berinvestasi dibutuhkan ilmu, kesabaran, dan kedisiplinan, bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian hindari janji-janji pasti untung dan selalu cek legalitas perusahaan investasi. Mulai dari sekarang, meskipun kecil, karena investasi terbaik adalah yang dimulai lebih awal. Kesimpulan. Ya, investasi di pasar modal bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan di era sekarang. Kalau ingin hidup tenang di masa depan, kita harus mulai menata keuangan sejak sekarang. Mulai dari langkah kecil, lalu terus konsisten. Jadilah investor yang bijak, berpengaruh, dan berpikir jangka panjang, karena masa depan yang aman itu bukan kebetulan, tapi hasil dari keputusan yang tepat hari ini.